Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul bersama di bulan Rajab dalam rangka bergembira, merayakan, memperingati Isra dan Mi'raj baginda kita Nabi besar Muhammad. Kata Habib Umar dalam maulid yang tadi kita baca, arajal habibu ila samawatil ula wal arsy wal kursi ra'a maulana. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diberangkatkan, diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Isra kemudian Mi'raj. Asra bihil maula wa salla kharfahur ruslu wa syahada barzakhan wa jinana. Diisrakan Nabi Muhammad. Ketika Isra Mi'raj tersebut, di Isra Nabi Muhammad sholat bersama para rasul-rasul dan beliau menjadi imamnya. Wa syahada barzakhan wa jinana. Kemudian Nabi Muhammad diangkat menuju alam langit, menyaksikan alam barzakh, menyaksikan surga-surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Arajal habib ila samawatil ula. Nabi kemudian diangkat sampai kepada langit-langit yang tertinggi. Wal arsy, sampai Nabi Muhammad melewati arsy. Wal kursi, melewati kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Ra'a maulana, hingga kemudian berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Saudara sekalian, saya tidak akan bercerita tentang kejadian Isra dan Mi'raj dengan detail. Silahkan masing-masing merujuk dari kitab-kitab ataupun dari cerita-cerita yang sudah ada, dan saya yakin juga kebanyakan dari kita berulang-ulang kali pernah mendengarnya. Saya cuma ingin mengambil satu poin penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj, teman-teman saya sekalian, yang mudah-mudahan membuat kita berada dalam keberkahan Isra dan Mi'raj di seumur kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat nih sirnya Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, inti dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hakikat perjumpaan, hakikatul liqa, hakikat perjumpaan bainal abad wa maulah, antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perjumpaan yang menjadi semakin dekat hingga tak berjarak. Wa kana qaba qausaini au adna, hingga jarak antara Allah dengan Nabi Muhammad hanya sekitar 2 tombak, au adna, bahkan lebih dekat lagi, 3 meter
lebih dekat lagi. Itu jarak antara Allah sama Nabi Muhammad di malam Isra dan Mi'raj. Hakikat perjumpaan. Karenanya dari Isra dan Mi'raj kita juga dapat hakikat perjumpaan, yaitu dengan sholat. Hakikat hubungan, hakikat perjumpaan. Yuk kita bahas. Nabi itu waktu Isra dijalankan nih dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa sih yang dilakukan Nabi di Masjidil Aqsa? Bukan meeting sama para utusan-utusan daerah misalnya gitu. Nabi bukan pertemuan dengan para nabi dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu misalnya. Ya, dari Nabi Adam ke Nabi Nuh. Betul bahwa Nabi dipertemukan dengan semua para nabi-nabi dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin bukan hanya bagi umatnya, akan tetapi bagi seluruh nabi-nabi dan bagi umatnya para nabi-nabi semuanya. Akan tetapi lebih daripada itu teman-teman, waktu Nabi ketemu sama para nabi dari seluruh alam jagat raya ini, dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, yang dikerjakan Nabi Muhammad bersama dengan mereka adalah sholat. Nabi nyampe nih ke Masjidil Aqsa, menambatkan buraq. Sampai sekarang tuh tempat turunnya buraq itu teman-teman, tempat buraqnya itu diikat, maksudnya disandarkan gitu ya, itu dibangun masjid namanya Masjid Mabrokal Buraq. Masjid tempat turunnya si buraq, tempat mendaratnya buraq tersebut, Masjid Mabrokal Buraq. Habis gitu Nabi dibawa sama malaikat Jibril pergi ke Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa udah ada tuh sada zaman itu udah. Masjidil Aqsa tuh dibangun sama Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Jadi itu salah satu masjid-masjid tua ya, Masjidil Aqsa itu. Dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Besar teman-teman. Saya waktu ke Masjidil Aqsa saya nanya sama imamnya. Saya bilang, nih tempat Nabi Muhammad dulu sholat sama para nabi itu di mana? Ternyata mungkin nih teman-teman ada yang pernah nyampe ke Masjidil Aqsa, itu bukan di daerah tempat kita sholat tuh, bukan tempat imaman kemudian soft depan tuh, bukan. Akan tetapi di ruangan bawahnya. Jadi tempat orang sholat itu di ruangan atas ternyata itu ya, makanya ada naik tangga tuh kan di atas. Di bawahnya tuh ruangan sangat besar lagi. Nah sekarang nih dipakai ruangan tersebut untuk semacam pondok pesantren bagi yang menghafalkan Al-Quran. Restorannya di situ tuh, gitu ya. Jadi itu yang di bawahnya dari tempat yang sekarang orang-orang mengerjakan sholat di Masjidil Aqsa. Disitulah Nabi Allah Ibrahim membangun masjid tersebut, dan di tempat itu pula lah para nabi-nabi berkumpul. Jadi tuh Nabi datang paling belakangan. Emang biasa tuh kayak gitu. Kayak saya datang belakangan ya nggak apa-apa. Sedikit sekalian saya muliakan, Nabi datang belakangan, dari arah belakang tentu saja. Malaikat Jibril bawa Nabi Muhammad sampai ke saf paling depan, sejajar tapi
Nabi liatin para nabi-nabinya Allah. Di soft paling depan tuh nabi-nabi yang ada disebut namanya dalam Al-Quran. 25 nabi deh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, semuanya tuh ada di soft depan. Jadi sekalian, Ustazah bukannya nabi dan rasul cuma 25. 25 itu yang wajib diketahui namanya. Yang wajib diketahui namanya dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan itu rasul. Rasul aja. Teman-teman sekalian, sementara jumlahnya rasul itu lebih banyak daripada itu, kabarnya ada 313. Sisanya ada banyak nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, kabarnya mencapai 124.000 nabi dan rasul. Wallahu a'lam. Banyak sekali jumlahnya. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi di masjid itu tuh kumpul para rasul, para nabi yang sangat banyak jumlahnya, dan Nabi Muhammad alaihissalam bawa ke depan sampai di saf yang pertama. Salat segera akan dimulai mengikuti ajaran salatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang mirip sama salat kita, teman-teman. Mirip sama salat kita. Meskipun bacaan-bacaannya tidak sama dengan sholat kita sekarang, tentu saja, karena bacaan sholat kita itu kan yang diajarkan Nabi Muhammad sesudah beliau mendapatkan wahyu untuk mengerjakan sholat pada malam Isra dan Mi'raj. Jadi ikutan cara sholatnya Nabi Ibrahim. Siapa nih yang mau jadi imam? Pantes-pantesnya kan Nabi Ibrahimnya dong. Ikutan cara sholatnya Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim tidak mendapatkan perintah. Oh, mungkin Nabi Adam. Paling pantas nggak tuh Nabi Adam? Kan kakeknya semua orang. Ini Nabi Adam nih satu-satunya laki-laki yang ketemu sama perempuan manapun boleh salaman. Betul nggak, Bu? Ibu-ibu nih kalau turun dari Gojek nggak usah pakai salaman, Bu. Dia bukan suamimu dan dia bukan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam boleh dah mau salaman sama semua perempuan. Kenapa gitu? Semua perempuan mahram buat Nabi Adam. Nah kan cucunya. Ada gak diantara kita yang bukan cucunya Nabi Adam? Ada? Nggak ada. Saya ustazah, saya cucunya jin. Yang namanya manusia ada pasti cucunya Nabi Adam alaihissalam. Makanya manusia itu disebut Bani Adam, anak keturunannya Nabi Adam. Ibu juga tuh, kalau ketemu sama tukang sayur gak usah salaman, Bu. Terutamanya kalau ketemu sama guru-gurunya anak-anakmu yang laki-laki gak usah pakai salaman, ya. Bukan mahram. Soalnya ada tuh orang-orang perempuan di Jakarta, di Kerawang nggak ada nih kayaknya. Ketemu sama Pak Lurah salaman, sama Bu Lurah belum tentu. Ketemu mau Ustadz minta salaman, sama Ustadzah belum tentu. Ada yang modelan kayak begitu. Nah, kita mesti jaga-jaga diri, teman-teman saya sekalian, ya. Karena satu-satunya perempuan yang boleh salaman sama laki-laki manapun, nggak wajib pakai kerudungan, ketemu sama laki-laki manapun, hanya ada satu perempuan aja, namanya Hawa. Jadi kalau kamu bukan Hawa, nggak usah pakai kayak begitu, ya. Ke tukang bakso nih nggak pakai kerudungan, ada tuh yang kayak begitu.
Habisnya ustazah kalau kita nyari kerudungan dulu, tukang baksonya udah keburu jalan. Ntar saya nggak kebagian lagi nih katanya gitu. Enggak ya Bu ya, kamu bukan Hawa, kamu bukan Siti Hawa. Jadi sekalian, Nabi Adam ternyata nggak dapat perintah, Nabi Nuh mungkin nggak dapat perintah, Nabi Musa sebagai nabi terbaik dari Bani Israel nggak juga mendapatkan perintah, Nabi Isa mungkin Jadi sekalian, Nabi Adam ternyata nggak dapat perintah, Nabi Nuh mungkin nggak dapat perintah, Nabi Musa sebagai nabi terbaik dari Bani Israel nggak juga mendapatkan perintah, Nabi Isa mungkin yang merupakan Ruhullah nabinya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi Muhammad di malam Isra dan Mi'raj, Allah pilih sebuah di malam Isra, saat Nabi Muhammad Isra nih masih belum Mi'raj, saat Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa, Allah pilihkan sebuah keadaan yang paling indah, sebuah ibadah yang paling tinggi nilainya, yaitu salat. Dan Nabi mengimami para rasul-rasul semuanya. Makanya kita suka bilang Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Ada qasidahnya tuh. Ya Imam Rusli. Ayo yang bagus bacanya, yang bagus bacanya, biar bisa masuk dapur rekaman. Ayo. Ya Imam Rusli sanadi anta babullahi tamadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Yang baca kayaknya grup sinian doang dah, yang belakang-belakang gak ikutan baca tuh. Kedengeran gak suara saya sampai ke belakang? Ya ayo coba, kalau gitu saya mau dengar suara yang di belakang. Ya Imam Rusli
anta babullahi tamadi fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Ya Imam Ar-Rusli, wahai imam dari para rasul, ya Imam Ar-Rusli, ya sanadi, engkaulah sandaran kami, engkaulah harapan kami, engkaulah andalan kami. Anta babullahi mu'tamadi, engkaulah pintu Allah, engkaulah tiang penopang kami. Fabidunyaya wa akhirati, maka dari sejak di dunia hingga kelak di hari akhirat nanti, ya Rasulullah khudh biyadi, wahai Rasulullah ambillah uluran tanganku ini, selamatkanlah aku wahai Rasulullah, syafaati aku wahai Rasulullah di dunia hingga di hari akhirat. Nabi Muhammad pemimpin seluruh rasul, imam bagi semua nabi, bagi semua rasul. Kita tahu dari sini bahwa yang dikerjakan Nabi Muhammad saat Isra itu perjalanan Nabi Muhammad di waktu malam di bumi, ya, sampai ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Teman-teman saya sekalian, yang dilakukan Nabi saat Isra adalah sholat. Beliau mengimami para nabi, para rasul untuk mengerjakan sholat, menghadapkan diri mereka semuanya kepada Allah. Perjumpaan, hakikat perjumpaan. Jadi sekalian, hingga Nabi kemudian diangkat melewati langit demi langit, langit demi langit, langit demi langit, sampai di satu tempat. Sesudah Nabi Muhammad berjumpa dengan para nabi, berjumpa dengan para rasul, sesudah Nabi Muhammad melihat surga, sesudah Nabi Muhammad melihat neraka, dengan perjalanan yang sangat panjang, Nabi melihat apa yang beliau lihat. Wara'a mara'a, maka dabal fuadu mara'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, beliau tak pernah berbohong dengan apa yang beliau lihat. Sehingga sekalian saya muliakan, sampai di satu titik malaikat Jibril yang menjadi tour guide Nabi Muhammad, yang menjadi kawan perjalanan Nabi Muhammad, angkat tangannya, hahuna ya Rasulullah, cukup sampai di sini wahai Rasul, aku tidak dapat lagi menemanimu. Ya Jibril, afi mithli hadzal makan tarakal habib. Wahai Jibril, bagaimana mungkin di tempat asing semacam ini kekasih meninggalkan kekasihnya? Jangan nggak setia gitu dong Jibril. Katanya sayang, katanya cinta. Malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, maafkan saya, bukan nggak cinta, bukan nggak sayang. Malana illa lahu maqamum ma'lum. Semua dari kami wahai Nabi Muhammad memiliki tempat yang tertentu. Kalau saya melewati garis yang diizinkan Allah, terbakarlah jasad saya. Hanya diperkenankan sampai sini wahai Rasulullah. Bahkan malaikat terbaik itu hanyalah khadim bagi Nabi besar Muhammad. Bahkan pimpinan para malaikat, pejabat tertinggi di negeri langit, hanya menjadi khadim bagi baginda kita Nabi besar Muhammad. Betapa sangat tingginya derajat Nabi besar Muhammad. Semoga kita tidak pernah terhalang dari Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian,
Wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, engkau tidak usah takut, engkau tidak usah khawatir. Engkau tidak akan berjalan sendirian. Engkau selalu akan dipandu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenangkanlah dirimu. Saya hanya perlu berpesan dengan satu pesanan saja. Nanti kalau ketemu sama Allah, jangan lupa ucap salam. Karena orang tuh kalau ketemu dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan, ketemu sama yang dicinta, itu teman-teman saudara sekalian bisa yang lupa ucap salam. Betul nggak? Seringnya kalau ketemu sama yang dicinta dengan perasaan haru gitu, pada lupa ucap salam. Anak-anak tuh kalau ketemu sama artis suka lupa ucap salam, teriak-teriak sampai ada yang pingsan. Saya nggak tahu tuh, pingsan karena senang ketemu atau belum sarapan. Jadi malaikat Jibril pesenin kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, wahai Rasulullah, nanti kalau ketemu sama Allah jangan lupa ucap salam. Kaifa uhayyi? Nabi segitunya tetap nanya teman-teman, karena Nabi itu biar dimanapun gak pernah lupa bahwa malaikat Jibril adalah gurunya. Malaikat Jibril betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan khadim Nabi Muhammad alaihi wasallam, berkhidmah melayani Nabi Muhammad alaihi wasallam. Akan tetapi beliau juga guru bagi baginda kita Nabi besar Muhammad. Jadi Nabi Muhammad nanya, gimana caraku wahai guru mengucap salam kepada Allah? Malaikat Jibril jawab, Qul at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ucapkanlah nanti kalau ketemu sama Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Habis itu Nabi Muhammad pun diperjalankan, menembus hijab demi hijab, menembus alam demi alam, melewati semesta demi semesta, melewati arasy, melewati kursi, melewati lauhil mahfud, melewati rafrafil ahbar, melewati qalam, melewati berbagai macam alam demi alam teman-teman, yang masing-masingnya nggak ada yang kecil. Allah bercerita tentang kursinya, wasi'a kursiyuhus samawat wal ard. Kursinya Allah itu lebih besar daripada langit dan bumi yang kamu lihat ini. Kayak apa tuh gedenya? Itu dilewatin Nabi Muhammad, dilewatin semuanya tuh, dilewatin. Mau dibawa kemana nih? Wallahu a'lam. Sampailah kemudian indas sidratil muntaha, di sidratul muntaha. Sidrah itu puncak, muntaha itu tertinggi. Nggak ada yang pernah sampai di sana sebelum dan sesudah Nabi Muhammad. Malaikat pun nggak ada yang pernah tuh belusukan ke sana, meninjau ke sana, nggak ada. Tidak ada siapapun pernah sampai di sana sebelum ataupun sesudah Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad satu aja. Dari sini kita tahu manusia satu ini sangat istimewa di sisi Allah. Manusia yang satu ini sangat spesial dalam pandangan Allah. Manusia yang satu ini paling tercinta di sisi Allah. Beliau sangat mulia dalam pandangan Allah. Makanya Nabi tuh kalau sampai tengadah tangan mendoakan seseorang, doanya akan sangat mustajab.
Kalau Nabi mendoakan dan salah satu dari nama yang didoakan Nabi adalah namamu, maka kamu akan menjadi orang yang akan selamat dunia hingga akhirat. Makanya usaha kita tuh biar tetap ada tuh dalam doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita masuk, jangan pernah mau keluar dari kelompok umat yang disayang dan menyayangi, yang dicinta dan dicintai oleh Nabi besar Muhammad. Teman-teman sekalian, sampai di Sidratul Muntaha, wara'a mara, Nabi kemudian dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ra'a Maulana, beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun teman-teman sesudah mendapatkan hakikat perjumpaan sedekat itu dengan Allah, beliau pun segera sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud langsung di hadapan Allah. Sampai ketika dirasa sujud beliau sudah cukup, beliau pun duduk seperti duduk tahiyat akhir. Itu duduk paling tawadhu, teman-teman. Duduk tahiyat akhir tuh nggak enak kalau busung dada. Coba aja deh, cobain. Orang kalau duduk tahiyat akhir nggak enak kalau busung dada gitu. Rasanya tuh kayak nggak pas. Si orang kalau duduk tahiyat akhir pasti nunduk dah. Itu memang posturnya kayak begitu gitu. Nabi Muhammad duduk tahiyat akhir, kemudian beliau mulai mengucapkan yang diperintahkan, yang diajari oleh malaikat Jibril. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ya Allah, segala penghormatan, segala kebaikan yang kami lakukan, semua salat, semua doa, semua ibadah yang kami lakukan lillah, hanya untukmu semata ya Allah. Segala penghormatan, segala kebaikan, segala pujian, semua ibadah, semua doa, kami melakukan semuanya sebagai persembahan kami untukmu ya Allah. Ucapan salam Nabi Muhammad kepada Allah. Kenapa enggak assalamualaikum ya Allah? Misalnya gitu. Teman-teman sekalian, kita kalau jumpa sama manusia ini kan kita bilang assalamualaikum. Artinya semoga keselamatan dari Allah Allah berikan kepadamu. Lah kalau ucap salam sama Allah, assalamualaikum ya Allah, semoga keselamatan dari Allah Allah berikan kepadamu ya Allah. Nah kan salah ya. Nah jadi ucapan salamnya, sapaan dari Nabi Muhammad kepada Allah adalah bacaan at-tahiyatul tayyibatu lillah. Tiba-tiba Allah jawab salamnya Nabi Muhammad dengan firman-Nya, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu juga, wahai seorang nabi, dan rahmat Allah serta keberkahannya senantiasa tercurah atasmu. Masya Allah. Itu teman-teman, kondisi hati, perasaan, emosi, nggak pernah ada yang mampu lebih tinggi daripada itu. Kesenangannya, keharuannya, berjumpa, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesungguhan hakikat pertemuan yang nanti ketika
ketika umat sudah ada di surga, itu akan menjadi balasan terindah yang kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di hari akhirat akan ada wajah-wajah yang berseri-seri di surga. Surga semua mukanya cakep teman-teman, tapi ini bersama dengan cakep bercahaya mukanya, berseri-seri sampai bercahaya gitu. Kenapa begitu? Ila rabbiha nadhirah, mereka telah memandang kepada Allah. Balasan terindah yang akan Allah berikan di akhirat nanti adalah perjumpaan hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah Allah berikan kepada satu saja manusia semasa dia hidup di atas muka bumi ini, baginda kita Nabi besar Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa tuh rasanya Nabi Muhammad dinaikkan ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah secara langsung, sujud langsung di hadapan Allah, ucap salam langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salamnya dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, itu puncak tertinggi kenikmatan. Teman-teman, puncak tertinggi kenikmatan, hakikatul liqa, hakikat perjumpaan yang paling sejati. Segitunya Nabi lagi senengnya luar biasa kayak begitu. Begitu Allah jawab salam Nabi Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, Nabi nggak lupa teman-teman segera menyusuli ucapan Allah tersebut dengan salam beliau, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, terima kasih atas salammu untukku, akan tetapi berikanlah pula salam tersebut untuk umatku, hamba-hambamu yang soleh-solehah itu. Nabi nggak lupa sama umatnya bahkan di Sidratul Muntaha. Nabi tidak lupa kepada kita umatnya bahkan di Sidratul Muntaha, bahkan di hadapan Allah, bahkan sesudah salamnya dijawab oleh Allah, bahkan sesudah sujud langsung di hadapan Allah, bahkan dalam rasa haru, bahagia yang tak terkira, Nabi Muhammad tetap tidak pernah lupa kepada kita umatnya. Maka apa yang membuatmu pantas lupa kepada Nabi Muhammad? Jika Nabi tidak meninggalkan kita umatnya bahkan di Sidratul Muntaha, apa yang membuatmu pantas untuk meninggalkan Nabi Muhammad? Hanya karena nominal uang? Hanya karena cinta manusia? Hanya karena berharap mendapatkan pujian? Hanya karena berharap mendapatkan suara saat pemilihan? Kamu meninggalkan Nabi Muhammad? Kamu meninggalkan ajaran Nabi Muhammad? Kamu meninggalkan salat yang merupakan bagian dari perjumpaan? Nggak ada yang pantas teman-teman, nggak ada yang pantas, nggak ada yang selevel, nggak ada yang sekedar membandingi, nggak ada yang sepadan untukmu meninggalkan Nabi yang bahkan di Sidratul Muntaha tetap mengingatmu. Jangan ada yang milih ninggalin Nabi
Karena kalau kamu milih ninggalin Nabi, kamu diganjar dengan berpisah dari Nabi Muhammad, dan itu sakit bagimu di dunia maupun akhirat, sebab tak ada lagi yang dapat memberi kepadamu syafaat. Menurutmu siapa kamu tanpa Nabi Muhammad? Menurutmu siapa kamu tanpa Nabi Muhammad di dalam hatimu? Kamu bukan siapa-siapa. Laula, andai bukan karena Nabi Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad, kalian menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang ada di atas muka bumi. Kalian sebaik-baik umat. Kenapa? Karena Nabi kita adalah sebaik-baik Nabi. Maka ketika kamu tinggalkan Nabi Muhammad, kamu bukan sesiapa. Seperti katanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Nahnu qaum a'azzanallahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Kita adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan mendapatkan Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, dengan dikaruniai Nabi, yaitu Nabi Muhammad alaihissalam. Ketika kita meninggalkan Nabi, adzallanallah, Allah pasti akan menghinakan kita. Bersiap-siaplah untuk kehinaan sejati bagi siapapun yang memilih meninggalkan Nabi. Jangan teman-teman, gak ada yang pernah sepadan buat kamu tinggalin Nabi besar Muhammad, buat kamu meninggalkan syariat agama Islam, buat kamu ninggalin sholat, buat kamu ninggalin sholawat. Nggak ada yang pernah sepadan, sebab beliau adalah manusia paling tercinta di sisi Allah, dan beliau cintanya kepada kita luar biasa. Beliau adalah orang satu-satunya yang diizinkan berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha dan mengucapkan salam langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pula lah orangnya yang ketika dijawab salamnya oleh Allah tidak lupa kepada kita umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Malaikat nggak ada di Sidratul Muntaha, tapi semua malaikat yang di langit yang di bumi diperdengarkan perbincangan Allah dengan Nabi Muhammad, sehingga mereka semuanya serentak bergemuruh mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun mengabadikan perjumpaan agung ini dalam solat kita. Maka tiap kita solat, kita lagi ikutan bareng sama perjumpaan agung ini. Kita lagi ikutan bersama, seolah-olah kita adalah makmum dari manusia yang pernah mengerjakan ini di Sidratul Muntaha. Seolah-olah kita lagi ikut. Setiap kali kamu mengerjakan sholat, setiap itu pula kamu lagi naro absen untuk ada di belakang rombongan Nabi Muhammad. Dan setiap kali kamu meninggalkan sholat, setiap kali kamu meninggalkan sholat, teman-teman dengarkan ini,
Setiap kali kamu meninggalkan sholat, kamu sedang menghapuskan namamu dalam rombongan. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, idza tarakal abdus shalah, apabila seseorang meninggalkan salat, kutib ismuhu fi bab min abwab jahannam, namanya akan tertulis di pintu neraka jahanam. Tiap seseorang meninggalkan salat fardunya, salat wajibnya, ia sedang menaruhkan namanya di pintu neraka, sebab ia sedang keluar dari rombongan Sayyiduna Muhammad. Jangan ada yang mau begitu. Jangan sampai ada di antaramu yang begitu. Segeralah. Setiap datang waktu sholatmu, pastikan namamu ada dalam rombongan Nabi besar Muhammad. Karenanya saya berulang kali bilang, orang tuh kalau lagi ngerjain sholat, bukan karena dia mau sholat, tapi karena dia masih berharga dalam pandangan Allah, sehingga Allah mengizinkannya untuk berjumpa dengannya, untuk menghadap padanya. Penghadapan ruh kita dalam hidup kita adalah lewat solat kita. Sebagaimana orang kalau lagi ninggal solat, bukan karena dia yang nggak mau sholat, teman-teman. Bukan. Ada orang diajakin sholat susah banget. Hati-hati. Dirimu misalnya, kok saya ngerjain sholat berat banget ya. Saya kayaknya kalau mau ngerjain sholat, ya ampun, kayak ada batu gitu di atas kepala. Males banget kalau mau ngerjain sholat, berat banget kalau ngerjain sholat. Kadang-kadang ketinggalan tuh. Gimana dong Ustazah? Abisnya kan saya nggak kebangun, saya tidur lagi, saya malas, saya sibuk, saya. Bukan kamu yang sibuk, bukan kamu yang nggak ingat, bukan kamu yang nggak mau sholat, tapi karena kamu sudah tidak lagi berharga dalam pandangan Allah, sehingga kamu tidak diizinkan Allah untuk menghadap kepadanya. Kamu sudah tidak lagi dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah tidak mengizinkanmu untuk berada dalam rombongan Nabi besar Muhammad. Itu sebabnya kenapa orang-orang soleh jangankan ninggal sholat fardu, ninggal sholat sunnah aja nangisnya nggak berhenti-berhenti. Hubabah Zahra, ibunda dari guru saya Al-Habib Umar bin Hafid, yang kita baru saja baca maulidnya tadi. Itu maulid yang tadi dibaca, Ad-Diya'ul Lami', karya dari guru saya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dibahagiakan hatinya, sehingga beliau kerasan hidup di dunia ini dan memberkahi kami para murid-muridnya insyaallah, dan memberkahi semua umat Nabi Muhammad alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Hubabah Zahra, ibunda dari Habib Umar bin Hafid. Waktu saya nulis Bidadari Bumi 2, saya biar gini-gini penulis buku nih. Saya ada nulis buku pertama saya Bidadari Bumi 1, Bidadari Bumi. Kemudian di masa pandemi kemarin saya juga ada nulis Bidadari Bumi 2. Ustazah kapan menulis Bidadari Bumi 3? Nunggu apa ya saya? Waktu pandemi kan nggak bisa ngajar tuh, jadi saya punya kesempatan buat nulis buku ya. Sekarang udah ngajar-ngajar lagi nih, nggak ada waktunya gitu buat nulis buku. Tapi ya kalau Allah izinkan nanti pasti ada aja ya.
Teman-teman sekalian, saat saya nulis buku Bidadari Bumi 2, saya teringat kepada Hubabah Zahra dan saya pun menuliskan sejarah beliau. Tapi nggak banyak referensi dan cerita-cerita yang saya tahu. Saya kirim surat kepada cucu beliau, yang akhirnya dibuatkanlah semacam biografi singkat dan cerita-cerita. Mereka tuliskan, sebagian juga mereka kasih saya dengar dari anak-anak Hubabah Zahra, dari putri-putrinya. Dan cerita ini salah satu dari yang saya dengarkan dari putri beliau. Teman-teman sekalian saya muliakan, putrinya bercerita. Dia bilang, kami nih tinggal sama Umi. Umi ini mengalami kehidupan yang sangat berat. Suaminya diculik, sampai sekarang nggak ketahuan tuh makamnya di mana. Diculik. Zaman itu kayak PKI di zaman kita ya, sama Syuyu'i gitu, nggak seneng sama para ulama. Ulama-ulama diculik-culikin. Salah satunya adalah ayahanda dari guru kami, Habib Umar bin Hafid. Hubabah Zahra, istri beliau, satu-satunya istri beliau. Teman-teman saya sekalian, suaminya diculik. Kayak apa rasanya? Katanya putri-putrinya, kami dari sejak awal ayahanda diculik nggak pernah tahu ibunda dalam keadaan sangat tertekan. Nggak pernah. Yang kayak nangis gimana gitu, apalagi stres, depresi gitu, enggak. Kayak yang semacam dimanapun dia berada, pandangan Allah kan seluruh tertuju padanya. Kita titip aja sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu terus. Dia bilang, akan tetapi datang satu hari ibunda kami menangis nggak henti. Pernah satu hari ibunda kami menangis tak henti. Kenapa? Tertinggal tahajud. Kebayang nggak sih teman-teman? Para ulama tuh ngerti hakikat sholat itu apa. Mereka faham hidup di dunia adalah untuk menghadap kepada Allah, dan menghadap kepada Allah dalam kehidupan secara lebih khusus adalah lewat sholat-sholat kita. Karenanya yang membuat hidup mereka sangat tertekan bukan ujian-ujian dalam kehidupan, bukan suami yang kamu WhatsAppin gak bales-bales, bukan suami yang kamu teleponin gak ngangkat-ngangkat, bukan. Ujian berat dalam kehidupan mereka, dalam pandangan mereka adalah ketika Allah tidak lagi mengizinkan mereka untuk menghadap kepadanya. Dia bilang, satu malam ibunda kami tidur larut malam. Beliau habis kecapean, ada salah satu acara gitu. Dia bilang beliau tidur larut, pas bangun-bangun adzan subuh. Masjid di sebelah, Masjid Al-Muhdar. Hubabah Zahra tinggal di samping Masjid Muhdar. Dia bilang ibunda kami bangun dalam keadaan gemeteran badannya ketika beliau dengar azan. Dia begitu kebangun dengar suara azan, teman-teman saya sekalian, gemeteran sampai nggak bisa turun, gemeteran sampai susah mau berdirinya. Dia bilang gini, azan, ya Rab, magumtul lailah, ya Allah saya nggak bangun di malam, ini suara azan subuh ya ini, astagfirullah. Banjir air matanya, gemeteran beliau berdiri, lututnya nyaris nggak bisa beliau berdirikan. Saya mengatakan, samihni ya Rab, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Dan sepanjang hari itu air mata beliau menderas karena tidak dibangunkan Allah untuk sholat tahajud. Sholat teman-teman, sholat. Hakikat perjumpaan kita dengan Allah.
Karena bahkan di Sidratul Muntaha yang Nabi Muhammad lakukan adalah sujud, kemudian duduk tawarruk, kemudian membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka dalam tiap sholat kita sedang merajut tali yang menyambungkan kita dengan baginda kita Nabi besar Muhammad dalam tali perjumpaannya dengan Allah. Tiap kali kamu meninggalkan sholatmu, itu sama saja dengan kamu sedang memutuskan tali itu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka memperingati Isra dan Mi'raj adalah semoga membuat kita kembali introspeksi dengan keadaan solat kita. Semoga membuat kita menjadi semakin lebih menjaga solat kita. Ada tali yang harus kamu jaga, talimu kepada Allah dan talimu kepada Rasulullah. Itu sebabnya kenapa dalam sholatmu kamu mengucap salam kepada Nabi besar Muhammad. Karena sholat bukan hanya penghadapanmu, bukan hanya rajutan tali antaramu sama Allah, hubunganmu sama Allah, akan tetapi juga tali hubunganmu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya katanya Imamul Ghazali alaihi ridwanallah, dan ini agak ngerikan ya, agak serem nih buat saya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua insyaallah. Imam Ghazali dalam Ihya-nya mengatakan, haluk inda tawajjuh ilallah, keadaanmu indal ardi Allah, ketika kamu dihadapkan kepada Allah di akhirat nanti, mirip sama keadaan sholatmu ketika di dunia. Keadaanmu ketika menghadap Allah di akhirat nanti mirip saja, kata Imam Ghazali, dengan keadaanmu, dengan sholatmu di saat hidup di dunia ini. Kalau kamu sholat di dunia ini dalam keadaan keberatan, merasa berat, merasa kayak yang udah asar aja lagi ya, baru juga duhur. Kalau lagi datang men seneng bener. Kalau lagi jalan-jalan terus, ya ampun nih mesti sholat nih, udah jam 2 nih belum sholat duhur nih, yuk kita sholat. Maaf saya lagi halangan. Ih ya ampun enak banget sih. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ya Allah, ya ampun udah mau menopause nih. Terus kamu sedih kenapa nggak menopause? Berarti saya nggak mens lagi. Maksudnya gimana? Ya saya nggak mens lagi nih, berarti mesti sholat terus. Astagfirullah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kata Imam Ghazali, keadaanmu ketika menghadap Allah nanti di akhirat mirip aja sama keadaanmu ketika kamu berdiri mengerjakan sholat. Dalam keadaan keberatan hati di dunia, di akhirat nanti Allah ganjar dengan ketakutan setengah mati di sana.
dalam keadaan ringan dan berbahagia, Allah ganjar dengan seindah-indah pertemuan kelak di mahsyar. Mirip teman-teman, yang senang ketika mau mengerjakan sholat di dunia, dia akan senang di akhirat nanti. Maka ada hadis, siapa yang ketika dengar adzan baca marhaban bil qailadlan, marhaban bi salati ahlan, marhaban kutib lahu alaf hasanah, tuliskan baginya 2 juta kebaikan, alaf hasanah, 1 juta kebaikan. Wah, segitu banyaknya pahalanya. Bukan urusan mengucapkannya, tapi rasa sukacita ketika datangnya suara adzan. Rasa sukacita ketika datangnya waktu menghadap kepada Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ini para hamba-hamba tercinta di sisi Allah, dengar adzan tuh girang, senang. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bi salati ahlan, marhaban, selamat datang waktunya salat. Selamat datang waktu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang wahai salat. Senang. Teman-teman sekalian, kita juga senang dengar suara adzan maghrib bulan Ramadan. Betul kan? Ditungguin si saat kapan adzan. Yang adzan di TV kan namanya saat ya. Saat adzan maghrib katanya gitu. Masya Allah. Tuh, sekalian saya muliakan. Para kekasih Allah SWT senang dengan ibadah mereka, senang saat salat mereka berkumandang. Baginda kita Nabi besar Muhammad. Sehingga sekalian, kalau lagi ada kabar-kabar yang gak enakin hati, beliau langsung menuju salat. Wahai Rasul, panglima perang kita tertawan musuh. Wahai Rasul, pasukan yang kita kirimkan terkalahkan pasukan lawan. Wahai Rasulullah, banyak di antara pasukan kita yang tewas di medan peperangan. Itu Nabi kalau dengar kabar-kabar yang mengguncangkan hatinya, beliau akan berkata kepada Sayyidina Bilal, arihni biha ya Bilal, arihni biha ya Bilal. Udah deket belum waktunya sholat nih, yuk santai yuk Bilal, kita sholat yuk Bilal. Nungguin, ngarepin waktunya sholat datang. Kenapa gitu? Saat relaksasi hati. Sehingga sekalian saya muliakan, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sekalian kemampuan untuk menjaga salat-salat kita. Hujan, waktunya untuk berdoa. Allah kasih hujan begini nih, artinya lagi ngasih kode-kode sama kita nih. Banyakin doa. Sebab Nabi Muhammad bilang ad-du'a inda nuzulil matar la yurad. Doa di saat turun hujan tidak ada yang ditolak sama Allah. Apalagi habisnya kita baca maulid, doanya nggak akan ditolak sama Allah. Mari angkat tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi jalna muqimis salah wa min dzurriyyatina amin. Rabbi jalna muqimis salah wa min dzurriyyatina. Rabbi jalna muqimis salah wa min dzurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang dapat menjaga salat-salat kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang dapat memberdirikan salat kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang dapat bagus-bagusin salat kami ya Allah. Demikian pula dengan anak-anak keturunan kami ya Allah. Jadikanlah mereka mampu menjaga salat mereka ya Allah. Jangan ada seorang pun di antara kami yang Kau biarkan meninggalkan salat ya Allah.
Jangan biarkan ada anak cucu kami yang gak sholat ya Allah. Jangan biarkan orang-orang yang kami sayangi meninggalkan sholat ya Allah. Allahumma ya Allah. Dan jangan biarkan ada di antara kami orang yang di akhirat nanti tidak berada dalam golongan Nabi Muhammad. Ya Allah, jagakanlah salat-salat kami semua birahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman, perjumpaan ala hadhihi niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Teman-teman saya sekalian, perjumpaan kita dengan sholat nih, mudah-mudahan Allah bisa bikin kita jagain sholat-sholat kita insyaallah lebih rapi lagi insyaallah. Sesudah hari-hari ini kita jadi lebih benar sholat-sholatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kayak para ahli-ahli ibadah pada Allah itu ya. Ini cerita terakhir saya ini ya. Jadi sekalian saya muliakan, hamba-hamba tercinta di sisi Allah tuh sama sholatnya luar biasa banget, luar biasa banget. Ketika ditanyain gitu, ada satu orang soleh, satu laki-laki soleh, seneng banget sama sholat, cinta banget sama sholat. Anaknya tuh kadang suka ribut gitu. Kita kan kalau anak ribut, apalagi kita mau sholat, kita bising ya. Kita bising kan. Kita kalau mau sholat terus ada orang rame-rame, kita bilang, diem dong nih mama mau sholat, kan gitu. Dia, ini ada orang soleh ahli khusyuk dalam sholat. Dia tuh kalau anaknya rame, anaknya berisik gitu tuh, cucunya berisik, dia suka ngomong kayak gini, nak diem dong nak. Nih abah misalnya mau tidur, nih kakek misalnya mau makan, diem dong gitu, berisik. Nanti kalau mau berisik gampang, kalau kalian lihat kakek lagi sholat, tuh berisik nggak apa-apa. Kalau kalian lihat ayah kalian lagi sholat, tuh berisik nggak apa-apa. Kenapa gitu soalnya ya? Karena ayah kalau sholat nggak denger apa-apa. Masih mau cerita lagi? Habibana Zain bin Smith. Ini ya, saya ngasih contohnya yang masih ada aja dah, biar dapat sirnya beliau insyaallah, biar dapat berkahnya Habibana Zain insyaallah. Teman-teman saya sekalian, di Madinah beliau, kapan waktu datang ke Indonesia beberapa tahun yang lalu, dan saya mendampingi istri beliau almarhumah Hubabah Maryam Abdul Muhammad bin Abdul Al-Haddar, ya, guru saya, istri beliau. Saya dampingin tuh dari urusan-urusan dakwahnya. Zaman-zaman itu juga jadwal saya belum terlalu padat, jadi saya memang banyak mendampingi beliau gitu. Kalau beliau lagi datang ke Indonesia, satu hari nih beliau habis belanja, teman-teman, belanja kain, belanja karena anaknya mau nikah beberapa bulan lagi, jadi beliau tuh belanja gitu. Nah kami nih pulang dari belanja, bawa barang belanjaan kan. Bapak masuk dari pintu belakang, kami pun ikutin dari pintu belakang. Tapi begitu masuk dapur, beliau bilang dari depan aja. Soalnya di dapur itu ternyata lagi ada putra beliau, ada anak laki-laki beliau lagi ada di dapur. Akhirnya beliau bilang lewat depan aja, lewat depan. Kita pun akhirnya mau lewat depan gitu kan. Pelan-pelan buka pintu, ada Habib Zain lagi sholat sunnah, sholat duha gitu. Jadi telepon sama Hubabah, Babah kita mau lewat pintu depan, ada Habib Zain nih lagi, ada Habib Zain nih, saya bilang. Jadinya nggak bisa lewat depan, lewat belakang aja apa gimana? Babah nanyanya gini, Habib Zain lagi apa? Habib Zain lagi sholat. Oh nggak apa-apa, lewat aja.
sholatnya itu posisinya ngadep ke arah pintu gitu. Walaupun ya kita kalau lewat pintu itu nggak lewatin, cuma maksudnya jadi kita itu di depan beliau gitu, di hadapan beliau. Paham maksud saya ya? Jadi kan nggak enak banget kan lewatin orang lagi sholat gitu kan di hadapan gitu. Terus kita bilang, tapi Ubabah gimana dong kita lewat? Habib Zain lagi sholat kan? Nggak apa-apa, lewat aja. Habib Zain kalau lagi sholat nggak lihat apa-apa, nggak dengar apa-apa. Kita pun membuktikannya. Buka pintu, jedret. Itu saya yakin kalau yang sholat saya, yang sholat kamu-kamu nih tahu. Jangankan ada kayak begitu, aneh nggak? Sinetron jalan kita tahu kelanjutannya. Udah tahu deh. Sholat kita berisik. Andai di luar nggak ada yang berisik aja, hati kita sendiri, pikiran kita sendiri udah berisik, betul? Penuh keributan nih di dalam diri sendiri. Khusyuk kayak baru hanya sekedar nama belaka. Khusyuk baru sekedar ilmu, tapi belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala rasa yang sesungguhnya. Mudah-mudahan datang waktunya insyaallah kita sungguh-sungguh dikaruniai kehusyuan insyaallah dalam salat-salat kita. Amin ya rabbal alamin. Buka pintu nih, kemudian kita masuk gitu kan, nggak ada tuh kelihatan kayak kaget gitu, kayak agak gimana gitu kan, nggak ada teman-teman. Ya sholat aja gitu, kayak nggak lihat apa-apa, kayak nggak dengar apa-apa. Dan itu memang benar-benar luar biasa. Jalan bawa nih barang-barang habis belanja kan, dan beliau tidak bergeming sama sekali, seolah-olah di hadapannya ada alam lain yang tidak kami ketahui, dan ada sesuatu yang sangat indah ada di dalam diri beliau itu. Ketika ditanya kepada seorang ulama, apakah kamu dalam sholat ingat sesuatu? Beliau tersenyum seraya menjawab, urusan dunia gitu. Adakah suatu urusan dunia gitu yang kamu ingat dalam sholat kamu? Beliau tersenyum kemudian menjawab, dan adakah yang lebih nikmat dari saat hati menghadap kepada Tuhannya sehingga perlu buat kami ingat? Gak ada kan? Gak ada yang lebih indah dari Allah, maka buat apa kami ingat itu? Masya Allah, para hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Kita minta kepada Allah semoga Allah karuniakan kehusyuan. Nah, sambilan belajar khusyuk teman-teman, sambilan kita belajaran khusyuk, jangan mau sholat sendirian untuk sholat fardu ya. Karena sholat fardu itu kalau dilaksanakan berjamaah, biar kata sholatnya nggak khusyuk, insya Allah gede kemungkinan diterimanya di sisi Allah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad, idza sallan nas fi jamaah, apabila orang-orang salat dalam berjamaah, Allah lihat hatinya imam. Kalau hatinya imam khusyuk, diterima salat imam, diterima salatnya semua makmum. Kalau hatinya imam enggak khusyuk, Allah akan lihat hatinya makmum. Allah akan lihat hatinya makmum. Kalau hatinya makmum ada yang khusyuk, Allah terima salatnya dia, Allah terima salatnya imam dengan berkahnya dia, Allah terima salat semua makmum. Kalau bahkan hatinya imam gelambiar semua, imamnya gelambiar, makmumnya gelambiar, ambiar semuanya, pokoknya bising semua nih, kayak sholat-sholat kita nih seringnya. Teman-teman sekalian, Allah akan bilang, ijtama'u min ajli faqabiltu lijtima'im. Ijtama'u min ajli atau ijtama'u li ajli faqabiltu lijtima'ihim. Mereka berkumpul karena aku akan terima sholat mereka dengan sebab, dengan berkah perkumpulan mereka tersebut. Masya Allah. Pokoknya kalau sholat fardu dah mending berjamaah aja, karena kita khusyuknya masih rada susah.
Ya, gitu ya. Insya Allah. Sambilan kita tambahin pagi hari biar ada duha, biar kata 2 rakaat 4 rakaat. Kalau malam biar ada witir, sekurangnya 3 rakaat, habisnya sholat isya. Dan kalau bisa bangun sebelum subuh, insya Allah ya Bu ya, insya Allah ya Dek ya, bangun sebelum subuh, biar kata setengah jam sebelum subuh, 20 menit sebelum subuh gitu kan, 15 menit sebelum subuh sholatlah tahajud barang 2-4 rakaat teman-teman saudaraku sekalian. Karena itu mudah-mudahan bisa menjadi tali penyambung yang lebih erat antara kita dengan Allah, antara kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita orang-orang yang memiliki rasa-rasa perjumpaan yang indah dari sejak di dunia ini sebelum kelak Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Allah dalam surganya, sehingga menjadikan kita wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, menjadi wajah-wajah yang berseri-seri karena diizinkan memandang pada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita berjumpa dengan sahibul Isra wal Mi'raj, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imam dalam kehidupan kita yang telah mengatakan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana caraku mengerjakan salat. Imam kita dalam kehidupan di dunia, imam kita dalam kehidupan di hari akhirat, semoga kita tidak pernah terputus darinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi